Salam sejahtera di dalam kasih Tuhan Yesus Kristus. Yogyakarta, 30 Juli 2023. Saya akan menyampaikan satu pesan penting pembukaan rahasia firman Tuhan yang saya beri tema ini pernyataan kuasa Roh Kudus, bahwa tahun 2024 ini adalah masa yang berat. Bukan berarti masa antikris ya saudaraku. Jadi 2024 itu merupakan masa yang berat. Saya harus sampaikan hal ini jauh-jauh hari karena memang ini berkaitan dengan kegerakan kitab Wahyu. Biasanya orang menyampaikan tahun yang akan datang itu kalau ibadah akhir tahun dan buka tahun ya saudaraku. Tetapi saya jauh-jauh hari Roh Kudus memberikan satu pernyataan yang kuat. Jadi saya harus menyampaikan hal ini jauh-jauh hari. Saat ini 10 Juli 2023. Bukan karena momen mau pergantian tahun terus pada rame-rame bicara tentang tahun baru, tahun yang akan datang. Tidak, saudaraku, sejak sekarang saya sudah mengatakannya. Akan terjadi suatu masa yang berat dan susah diprediksi oleh otak manusia. Kalau saudara mungkin mendengar media-media luar itu sekarang pada heboh pernyataan orang atau tokoh dunia yang kaya raya dan pintar itu menyatakan tahun depan itu akan ada wabah yang lebih mengerikan daripada yang sudah pernah kita lalui. Kemudian akan ada depopulasi manusia, kemudian perang dan kelaparan. Saudara, itu kata pakar ya saudaraku, saya tidak akan mengambil rujukan dari situ. Terlepas dari itu semua, memang kitab Wahyu harus digenapi. Persiapan jemaat-jemaat di dalam melakukan penyucian, pendamaian, dan penyempurnaan. Jadi di akhir zaman itu jemaat Kristen itu harus melakukan penyucian, pendamaian, dan penyempurnaan. Kalau jemaat mula-mula dan jemaat pertengahan itu penyempurnaannya tidak, saudaraku. Asalkan percaya, disucikan, saudaraku, didamaikan, sudah, dia mendapat jaminan masuk surga dan hidup yang kekal. Tetapi bagi kita yang memasuki kegerakan kitab Wahyu, maka 3 hal ini harus terpenuhi: penyucian, pendamaian, dan penyempurnaan. Ini yang beda, saudaraku, dari gereja mula-mula, gereja pertengahan, dan di akhir zaman ini ada penyempurnaan, saudaraku, sehingga manusia sempurna dan diangkat hidup-hidup seperti yang saudara kenal dengan gereja atau harpazo atau pengangkatan. Saudara, efek dari pekerjaan Tuhan menyucikan, mendamaikan, dan menyempurnakan itu dunia menjadi panas. Saudaraku, ini efek dari penyucian dan pendamaian. Kalau di dalam cerita wayang, saudaraku, ini wayang itu gambaran ya saudaraku. Kalau ada seorang kesatria yang sedang bangun toko, itu kemudian terjadi panas, suasana yang panas begitu, terjadi goro-goro dalam bahasa Jawa, seperti itu. Kalau di dalam pewayangan itu biasanya terjadi di pertengahan ya saudaraku, pertengahan antara dimulai wayang dengan sampai terakhir itu terjadinya di pertengahan ini, saudaraku. Nah, saudaraku yang dikasihi Tuhan, jadi efek dari penyucian dan pendamaian dan penyempurnaan itu adalah dunia akan menjadi panas dan berbagai macam malapetaka bisa saja menghampiri bumi, dan ini tanpa bisa diprediksi. Kalau para pakar tadi, orang kaya di dunia, mereka meramalkan dan memang ada yang memprogramkan supaya ada semacam konspirasi tentang wabah,
tentang depopulasi manusia, tentang perang dan kelaparan, saudaraku, untuk mengurangi jumlah manusia, karena manusia semakin banyak. Itu manusia berencana seperti itu, tetapi Tuhan punya program di dalam kitab Wahyu untuk kegerakannya di akhir zaman, saudaraku. Tuhan akan melakukan penyucian, pendamaian, dan penyempurnaan. Ingat baik-baik, kalau gereja di awal, pertengahan, saudaraku, di awal bapak-bapak gereja kita, kemudian di masa pertengahan itu penyucian, pendamaian cukup, penyempurnaan belum. Di akhir zaman ini akan terjadi penyempurnaan, di mana orang-orang nanti diprogram oleh Tuhan untuk harpazo, diangkat hidup-hidup atau rapture. Sudah yang dikasih Tuhan, masa yang sulit yang akan terjadi di dalam waktu yang tidak akan lama lagi. Bukan berarti kemudian saya ini nakut-nakutin saudara, tidak, saudaraku. Masa yang sulit itu bisa diatasi oleh orang-orang yang mendekat kepada Tuhan. Tetapi orang-orang yang menjauh dari Tuhan, orang-orang yang selalu mencibir pembukaan rahasia firman Tuhan, orang yang menjauh dari kebenaran, yang mulutnya kotor, kemudian dia penuh dengan hawa nafsu, mereka akan terkena berbagai macam kesulitan dunia. Saudaraku, jadi bukan saya itu nakut-nakutin, saudaraku. Tahun depan 2024, 2025, saudaraku, saya tidak nakut-nakutin saudara, tetapi memberi solusi supaya saudara ini dekat kepada Tuhan. Kalau sudah dekat kepada Tuhan, maka masa yang sulit itu akan bisa saudara lalui dengan kemenangan. Tetapi kalau sudah tidak dekat dengan Tuhan, masa yang sulit itu akan menggilas. Dahulu ini sudah dinubuatkan oleh pewahyuan Tuhan. Ini nubuatannya ya, saudaraku. Dahulu ini sudah dinubuatkan oleh pewahyuan Tuhan kepada Fir'aun. Jadi Fir'aun itu mendapat mimpi ya, saudaraku, yang kemudian diterjemahkan oleh Yusuf, di mana akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan dan 7 tahun masa kelaparan. Nah, rupanya visi ini, saudaraku, visi keinginan, kerinduan ini justru berawalnya dari mimpi Fir'aun. Yang diberi itu Fir'aun, tetapi yang melaksanakan, yang menjabarkan itu adalah Yusuf. Seperti nanti ketika di akhir zaman, saudaraku, yang menerima visi tentang 7 tahun kelaparan, tentang 7 tahun kelimpahan yang disusul dengan 7 tahun kelaparan, itu yang terima Fir'aun. Tetapi yang menjalankan, yang bisa menerjemahkan itu ke-7 guru. Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4. Saudara, kita akan belajar dari nubuat masa kesukaran akhir zaman ini dari mimpi Fir'aun. Kejadian pasal 41, ini ayatnya panjang ya. Kejadian pasal 41 ayat 1 sampai 36. Ibu Tami? Mimpi Fir'aun. Iya, mimpi Fir'aun. Setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Fir'aun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Terus? Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan yang gemuk itu. Lalu terjagalah Fir'aun. Ayat 5, ini mimpi pertamanya ya, saya terangkan dulu. Jadi Fir'aun itu mimpinya tidak cuma sekali, dan ini merupakan mimpi dari Tuhan, saudaraku. Jadi Fir'aun itu juga mendapatkan satu visi tentang sesuatu yang akan terjadi. Ini diterimanya oleh Fir'aun, tetapi nanti yang menjadi pelaksananya itu Yusuf. Nanti ada rahasia besar di akhir zaman tentang hal ini, saudaraku. Kita akan baca ayat yang kelima.
Ini mimpi yang selanjutnya. Setelah itu, tertidurlah pula ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke 7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Fir'aun, agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi, gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Fir'aun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Amin. Sampai di sini dulu. Jadi Fir'aun itu mendapatkan satu gambaran, saudaraku, sebetulnya tentang masa kelimpahan yang terjadi di tanah Mesir yang akan disusul dengan 7 tahun masa kelaparan. Saudaraku, ini yang terima malah Fir'aun, tetapi yang menjadi pelaksana itu Yusuf. Seperti nanti akhir zaman, saudaraku, kegerakan kitab Wahyu, kalau nanti saudara membaca di dalam kitab Wahyu pasal yang ke-10, itu tentang visinya malaikat sang surya atau malaikat unggas nasar, Yesaya pasal 46 ayat yang ke-9 sampai 11 itu, saudaraku, itu tidak ada yang bisa menerjemahkan, saudaraku. Tidak ada yang bisa menerjemahkan. Jadi yang didengar oleh orang lain, oleh Rasul Yohanes ataupun orang lain, itu dia berseru seperti auman singa, tetapi diterjemahkan oleh ketujuh guru. Akhirnya, saudaraku, apa yang dicita-citakan, apa yang menjadi visi dari Fir'aun itu terlaksananya melalui Yusuf seperti itu. Saudaraku, dilanjutkan. Lalu berkatalah kepala juru minuman kepada Fir'aun, "Hari ini aku merasa perlu menyebutkan kesalahanku yang dahulu. Waktu itu tuanku Fir'aun murka kepada pegawai-pegawainya dan menahan aku dalam rumah pengawal istana beserta dengan kepala juru roti. Pada satu malam juga kami bermimpi. Aku dan kepala juru roti itu masing-masing mempunyai mimpi dengan artinya sendiri. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Dan seperti yang diartikannya itu kepada kami, demikianlah pula terjadi. Aku dikembalikan ke dalam pangkatku dan kepala juru roti itu diganti." Terus? Kemudian Fir'aun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan, ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Fir'aun. Berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya." Terus? "Tetapi telah ku dengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Terus? Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Fir'aun." Terus? Lalu berkatalah Fir'aun kepada Yusuf, "Dalam mimpiku itu, aku berdiri di tepi sungai Nil. Lalu tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang gemuk badannya dan indah bentuknya dan makan rumput yang di tepi sungai itu. Tetapi kemudian tampaklah juga keluar 7 ekor lembu yang lain, kulit pembalut tulang, sangat buruk bangunnya dan kurus badannya. Tidak pernah kulihat yang seburuk itu di seluruh tanah Mesir." Ya, itu sama, langsung saja ayat yang ke-25 sama dengan ayat yang di atas tadi, langsung ayat 25. Lalu kata Yusuf kepada Fir'aun, "Kedua mimpi tuanku Fir'aun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya." Amin. Di sini dulu. Jadi Tuhan itu sudah memberitahukan tentang apa yang akan dikerjakannya. Akan terjadi 7 tahun masa kelimpahan yang disusul dengan 7 tahun masa kelaparan. Yuk, dilanjutkan. "Ke-7 ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ke-7 bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ke-7 ekor lembu yang kurus dan buruk, yang keluar kemudian, maksudnya 7 tahun. Demikian pula ke-7 bulir gandum yang hampa dan layu oleh karena angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku, ketika aku berkata kepada tuanku Fir'aun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Fir'aun apa yang hendak dilakukannya. Terus? Ketahuilah tuanku,
akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Terus Sesudah itu akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan negeri ini karena kelaparan itu, sebab sangat hebatnya kelaparan itu. sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Fir'aun, berarti Hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. ya, jadi ketetapan Allah itu rupanya dulu disampaikan kepada Fir'aun, tetapi yang menjadi pelaksananya adalah Yusuf. Terus Oleh sebab itu, baiklah tuanku Fir'aun mencari seorang yang berakal budi dan bijaksana dan mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir. Baiklah juga tuanku Fir'aun berbuat begini, yakni menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, dan dalam ke-7 tahun kelimpahan itu memungut 1/5 dari hasil tanah ya, Mesir. di sini dulu 1/5 dari hasil tanah Mesir. Ini pengorbanan di zaman Yusuf ya, saudaraku. Jadi sebelum Nabi Musa itu Yusuf sudah memberikan contoh masalah persembahan itu dulu tidak hanya 1/10 tapi 1/5 ya. Jadi yang sering berbicara masalah 1/10 jangan GR dulu. Zaman Yusuf ini malah 1/5, saudaraku. Karena untuk mengantisipasi masa yang sulit. Saudaraku yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ini zaman penuaian di zaman Yusuf itu ada peraturan sedemikian. Ya, tetapi saya tidak akan memberikan aturan seperti itu pada saudara. Sudah seperti Alkitab saja, memberi yang terbaik bagi Tuhan. Kemudian ayat yang ke-35, Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik yang akan datang ini, dan di bawah kuasa tuanku Fir'aun menimbun dan gandum di kota-kota sebagai bahan makanan serta menyimpannya. terus Demikianlah segala bahan makanan itu menjadi persediaan untuk negeri ini dalam ke-7 tahun kelaparan yang akan terjadi di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa karena kelaparan itu. amin. Jadi di sini yang memberitahu tentang bencana kelaparan di Mesir itu adalah Roh Kudus, saudaraku, kepada Fir'aun. Jadi kepada Fir'aun dulu ya, tidak langsung pada Yusuf. Dan Yusuf itu yang mengartikan, Yusuf itu yang menjadikan mimpi Fir'aun itu jadi nyata. Nah, di akhir zaman, malaikat sang surya atau disebut juga malaikat burung Garuda itu memiliki mimpi seperti itu. Tetapi yang akan melaksanakannya adalah tokoh-tokoh akhir zaman yang disebut sebagai ke-7 bintang atau ke-7 malaikat sidang, atau kalau di dalam kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai 4 itu disebut ke-7 guru. Karena suara malaikat yang berwajah matahari itu tidak bisa diterjemahkan oleh siapapun. Seperti halnya mimpi Fir'aun, ini tidak bisa saudaraku diterjemahkan oleh siapapun kecuali oleh Yusuf. Nah, demikian pula Roh Kudus di akhir zaman itu memberitahu segala sesuatu melalui, pertamanya melalui malaikat sang surya yang kemudian diterjemahkan. Visi itu diterjemahkan dan dikerjakan oleh ke-7 guru, ke-7 bintang. Saudaraku, visi dan kehendak malaikat sang surya, tokoh dari timur, malaikat si unggas nasar, itu bisa diterjemahkan oleh ke-7 guru. Yang lainnya hanya mendengar suara berseru seperti auman singa saja. Ini seperti ketika Fir'aun itu mendapat mimpi tentang 7 tahun kelimpahan yang disusul dengan 7 tahun kelaparan. Dapat mimpi saja tetapi tidak bisa melakukannya. Saudaraku, yuk kita akan membaca sekarang di kitab Wahyu pasal 10 ayat 1 sampai yang ke-4. Dan aku melihat seorang malaikat lain yang kuat turun dari surga, berselubukan awan, dan pelangi ada di atas kepalanya, dan mukanya sama seperti matahari, dan kakinya bagaikan tiang api. Terus Dalam tangannya ia memegang sebuah gulungan kitab kecil yang terbuka. Ia menginjakkan kaki kanannya di atas laut dan kaki kirinya di atas bumi,
Dan ia berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Dan sesudah ia berseru, ketujuh guru itu memperdengarkan suaranya. Terus? Dan sesudah ketujuh guru itu selesai berbicara, aku mau menuliskannya, tetapi aku mendengar suatu suara dari surga berkata, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Amin. Jadi di ayat 3, ini malaikat sang surya, tokoh dari timur, malaikat si unggas nasar, itu berseru dengan suara nyaring sama seperti singa yang mengaum. Nah, ini nggak bisa ada yang menerjemahkan, saudaraku. Rasul Yohanes juga mendengarnya seperti suara singa yang mengaum. Nah, dan kemudian yang bisa menerjemahkan itu adalah ketujuh guru, saudaraku. Kemudian ayat 4 dikatakan Yohanes itu mendengar makna auman singa tadi, saudaraku, yang ini hakikatnya di akhir zaman nanti berbicara dari hal hari, tanggal, bulan, tahun, saat harpaso, saat pengungsian. Itu, saudaraku, didengar oleh Rasul Yohanes bukan dari malaikat yang berwajah matahari, tetapi dari ketujuh guru. Saudaraku, karena Rasul Yohanes nggak ngerti bahasanya, malaikat sang surya itu nggak tahu. Yang bisa mengartikannya adalah ketujuh guru. Maka yang dicatat oleh Rasul Yohanes itu adalah suara dari ketujuh guru, tetapi ada suara dari surga. Janganlah engkau menuliskannya, meteraikanlah apa yang dikatakan oleh ketujuh guru itu, dan janganlah engkau menuliskannya. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, dan sejak Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3, ini Roh Kudus dengan keras memberi sanjungan sekaligus teguran kepada jemaat-jemaat akhir zaman. Jadi, saudara, ini kita menjelang kegerakan kuda putih, sekalipun saya tidak akan berani menyebut tahunnya itu tepatnya kapan, atau tahun besok atau tahun 2025, tetapi sudah sangat dekat. Kegerakan kuda putih itu adalah kegerakannya Tuhan Yesus untuk kembali menjangkau bangsa Israel. Kegerakannya Tuhan Yesus untuk membawa Injil itu kembali kepada Israel. Tuhan mengasihi Israel, saudaraku, dan untuk kegerakan besar ini, saudaraku, nanti akan berdampak pada dunia. Makanya mulai tahun 2024 nanti, saudara akan bisa melihat satu kegoncangan besar di dunia ini. Saya tidak akan menyebut itu nanti mulainya bulan apa ya, saudaraku. Tetapi kalau saya akan melakukan pemetaan kegerakan kuda putih itu pada bulan November 2024 ya, saudaraku, pemetaan. Saya belum berani juga ngomong itu kegerakan kuda putih ya, tapi baru pemetaan. Saudara, sejak Wahyu pasal 2 dan Wahyu pasal 3, sebelum kita dipakai oleh Tuhan untuk kegerakan besar di akhir zaman menjangkau bangsa Israel, ini Roh Kudus itu keras memberikan sanjungan sekaligus teguran kepada jemaat-jemaat akhir zaman. Ini jemaat Efesus sampai dengan jemaat Laodikia. Kita akan membaca ini teguran keras dari Roh Kudus kepada kedua jemaat. Ini kepada jemaat Efesus, Wahyu pasal 2 ayat yang ke-7. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Amin. Jadi di akhir zaman, jemaat itu harus dengar-dengaran kepada suara Roh. Termasuk, saudaraku, apa yang saya sampaikan mengenai tahun 2024. Saya tidak ingin seperti peramal bahwa tahun 2024 itu misalkan akan ada pesawat yang warnanya ini jatuh. Saya tidak mau seperti itu, saudaraku. Tetapi saya memberikan warning, satu peringatan bahwa saudara harus semakin menyucikan diri
menguduskan diri, bahkan masuk di dalam jalur kesempurnaan, supaya ketika kesukaran-kesukaran besar itu terjadi, saudara menang. Ini suara Roh Kudus. Sampai siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di Taman Firdaus Allah. Saya juga tidak akan bernubuat bahwa tahun depan akan ada tsunami besar. Saya nggak mau, saudaraku. Tetapi saya memberikan peringatan pada saudara supaya rohani saudara itu siap. Jadi sekalipun nanti ada tsunami, ada gempa, saudara itu akan diselamatkan oleh Tuhan. Ini teguran Tuhan kepada jemaat yang di Efesus. Siapa bertelinga, ini bahasa Jawanya kasar, saudaraku. Kowe duwe kuping ora, saudaraku. Kamu punya telinga enggak? Ini bahasa Indonesia yang lain, saudaraku. Di sini siapa bertelinga ini diperhalus. Hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kemudian kepada jemaat di Smyrna, ini Wahyu pasal 2 ayat yang ke-11, Ibu Tami. Wahyu 2 ayat 11. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Amin. Jadi kepada Smyrna pun Tuhan ngomong, duwe kuping ora, yang duwe kuping rungokno, dengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, ia tidak akan menderita apa-apa oleh kematian yang kedua. Kemudian kepada jemaat di Pergamus, ini juga Tuhan ngomong keras juga. Kita akan baca Wahyu pasal 2 ayat 17. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, kepadanya akan kuberikan dari mana yang tersembunyi, dan aku akan mengaruniakan kepadanya batu putih yang di atasnya tertulis nama baru yang tidak diketahui oleh siapapun selain oleh yang menerimanya. Amin. Kepada jemaat di Pergamus pun Tuhan berbicara keras. Kamu punya telinga enggak? Bahasa halusnya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Saudara, mulai tahun 2024-2025, ya, ini para pakar, para ahli, orang-orang kaya di dunia, mereka sudah merekayasa satu program-program konspirasi, ya, saudaraku, untuk menyatukan dunia dalam satu cengkeraman. Ya, saudaraku, saudara harus waspada akan hal ini. Terus saya tidak nakut-nakuti saudara, tetapi kita mulai waspada, ya, saudara. Kemudian jemaat Tiatira pun diberitahu seperti itu. Siapa bertelinga, kita akan baca Wahyu pasal 2 ayat 26 sampai 29. Wahyu pasal 2 26 sampai 29. Dan barang siapa menang dan melakukan pekerjaanku sampai kesudahannya, kepadanya akan kukaruniakan kuasa atas bangsa-bangsa. Amin. Ini yang kemarin saya terangkan, bahwa kita akan menghakimi dunia. Itu setelah nanti kita masuk. Terus ayat 27. Dan ia akan memerintah mereka dengan tongkat besi. Mereka akan diremukkan seperti tembikar tukang periuk, sama seperti yang kuterima dari Bapakku. Ya, ini juga erat kaitannya dengan Wahyu pasal 12 ayat 5. Anak laki-laki yang menggembala dengan gada besi. Ini tongkat besi, saudaraku, kuasa untuk menghakimi. Kalau jemaat Tiatira ini menang, saudaraku, di tahun-tahun yang sulit ke depan itu, menang mengatasi dosa. Dia akan dipelihara dari berbagai macam bencana, baik itu bencana kelaparan, baik itu bencana yang terjadi karena peperangan, baik itu bencana yang terjadi karena wabah penyakit, ataupun bencana-bencana alam. Ayo diteruskan. Dan kepadanya akan kukaruniakan bintang timur. Terus, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. iya, siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kemudian kepada jemaat Sardis pun Tuhan tetap ngomong, siapa bertelinga. Kamu punya telinga enggak? Saudaraku, ini bahasa kasarnya begitu. Kita akan baca Wahyu pasal 3 ayat 5 sampai 6. Barang siapa menang, ia akan dikenakan pakaian putih yang demikian.
Aku tidak akan menghapus namanya dari kitab kehidupan, melainkan aku akan mengaku namanya di hadapan Bapakku dan di hadapan para malaikatnya. Amin. Saya terangkan di sini. Jadi yang berhak menulis atau menghapus nama seseorang dari kitab kehidupan itu ternyata Tuhan Yesus Kristus. Jadi kalau saudara ingin namanya tertulis di dalam kitab kehidupan, saudara menjadi penghuni surga, ya saudara harus dekat pada Tuhan Yesus, karena Tuhan yang berhak menulis atau menghapus nama seseorang. Saudaraku, jadi bukan pendeta ya, saudaraku, bukan pendeta berkuasa menghapus nama seseorang dari kitab kehidupan. Lucu saudaraku. Ya, saya itu kadang itu ya yang begitu-begitu, saudaraku, jangan sampai seperti itu ya saudaraku. Itu kurang tepat ya. Kalau ada utusan Tuhan mengaku bisa menulis namanya di kitab kehidupan dan menghapusnya, itu sesuatu yang kurang tepat ya. Jadi yang bisa menuliskan nama seseorang atau menghapus itu cuma Tuhan Yesus Kristus. Sampai Tuhan ngomong, ayo ayat 6 dibacakan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Ya, jadi duwe kuping ora iki sing diomongni Roh Kudus kepada jemaat-jemaat itu seperti itu, bahwa Tuhan itu berkuasa menuliskan nama seseorang di kitab hayat, dan dia juga berkuasa menghapus nama seseorang dari kitab kehidupan. Jadi Tuhan Yesus yang bisa itu. Hamba Tuhan meskipun jemaatnya itu ratusan ribu atau mungkin jutaan nanti saudaraku, tetap tidak bisa menulis nama seseorang itu di kitab hayat. Yang menuliskan tetap Tuhan. Kalau hamba Tuhan yang menggembala ratusan ribu jemaat jutaan itu utusan Tuhan, cuma dia itu hamba, dia itu gembala kecil. Sedangkan gembala agung yang berhak menuliskan nama seseorang dalam kitab kehidupan itu Tuhan Yesus. Sampai Tuhan ngomong, duwe kuping ora, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kemudian kepada jemaat di Philadelphia, Tuhan pun berbicara keras meskipun jemaat Philadelphia ini bagus. Dibaca Wahyu pasal 3 ayat 11 sampai 13. Aku datang segera. Peganglah apa yang ada padamu, supaya tidak seorang pun mengambil mahkotamu. Barang siapa menang, ia akan kujadikan soko guru di dalam bait suci Allahku, dan ia tidak akan keluar lagi dari situ. Dan padanya akan kutuliskan nama Allahku, nama kota Allahku, yaitu Yerusalem baru, yang turun dari surga, dari Allahku, dan namaku yang baru. Terus? Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Iya, jadi jemaat Laodikia pun diperingatkan sama Tuhan. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Kemudian kepada jemaat Laodikia, Tuhan juga menegur keras. Ini jemaat yang kualitas imannya itu paling buruk ya. Jemaat Laodikia ini dari antara ketujuh jemaat, dia itu masih berada di mezbah kurban bakaran ya. Jadi rohaninya harus dipacu. Tetapi nanti kalau menang, itu Tuhan juga memberikan sesuatu yang luar biasa. Laodikia ini ditulis dalam kitab Wahyu pasal 3 ayat 19 sampai 22. Dibacakan Wahyu pasal 3 ayat 19 sampai 22. Barang siapa kukasihi, ia kutegur dan kuhajar. Sebab itu relakanlah hatimu dan bertobatlah. Terus, lihat, aku berdiri di muka pintu dan mengetok. Jikalau ada orang yang mendengar suaraku dan membukakan pintu, aku akan masuk mendapatkannya, dan aku makan bersama-sama dengan dia, dan ia bersama-sama dengan aku. Barang siapa menang, ia akan kududukkan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku, sebagaimana aku pun telah menang, dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Ya, terus. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Amin. Saudaraku, jadi ini jemaat yang kualitas rohaninya paling buruk pun, kalau mau bertobat dari dosanya, mau mengalami penyucian, pendamaian, dan penyempurnaan, maka justru Tuhan memberikan janji yang luar biasa. Janji untuk pengangkatan, janji untuk harpaso, janji untuk rapture. Barang siapa menang,
ia akan kududukan bersama-sama dengan aku di atas tahtaku. Ini ke Wahyu pasal 12 ayat 5 lagi. Seorang anak laki-laki yang kemudian dibawa lari kepada Allah dan ke tahtanya. Ini rupanya yang dijanjikan kepada jemaat di Laodikia ini. Sebagaimana aku pun telah menang dan duduk bersama-sama dengan Bapakku di atas tahtanya. Saudara, jadi saya menyampaikan hal ini karena tahun-tahun menjelang kegerakan Buddha Putih itu adalah tahun-tahun mulai terlaksananya hukuman 7 meterai. Saudara bisa tahu sendiri, ketika meterai pertama dibuka, itu nanti Buddha Putih meluncur. Yang memerintahkan siapa? Makhluk dari bait suci Allah. Makhluk pertama dari bait suci Allah, Tuhan Yesus yang tampil sebagai Raja, itu memerintah kegerakan Buddha Putih. Timbullah kegerakan yang isinya itu mendengungkan, menyuarakan untuk pertobatan Israel. Saudaraku, ini kegerakan Buddha Putih untuk menjangkau bangsa Israel. Kemudian nanti setelah Buddha Putih itu meluncur, dia tidak sendirian di dalam menjalankan kegerakan untuk mempertobatkan Israel itu. Dia ditemani dengan kuda merah. Karena Israel itu pintar, Israel itu juga kaya, Israel itu diberi berbagai macam kelebihan. Maka untuk mempertobatkan Israel, Buddha Putih sendiri nggak bisa. Dia harus ditemani kuda merah. Ini hamba Tuhan yang dari Eropa, saudaraku. Ini dia memiliki kuasa untuk mengangkat damai sejahtera. Yang memerintah kuda merah siapa? Ini Tuhan Yesus, saudaraku. Makhluk yang kedua dari bait suci Allah, yang digambarkan bermuka manusia di Wahyu pasal 4 ayat 7 itu. Jadi yang memerintah kegerakan kuda merah itu Tuhan Yesus yang tampil sebagai hamba. Kemudian tidak cukup kuda merah saja, untuk bertobatnya Israel itu perlu meluncur kuda hitam. Ini hamba Tuhan yang dari Cina. Saudaraku, yang memerintah siapa? Kuda hitam ini meluncurnya, saudaraku. Ini Tuhan Yesus yang tampil sebagai Raja, hamba, anak manusia. Anak manusia. Tuhan Yesus yang tampil sebagai anak manusia. Yang tadi yang tampil sebagai hamba, ya, maaf keliru, kuda merah itu yang memerintah Tuhan Yesus yang tampil sebagai hamba. Itu digambarkan dengan muka lembu di Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7. Kemudian yang memerintah kuda hitam ini Tuhan Yesus yang tampil sebagai anak manusia. Saudaraku, ini penampilan Tuhan Yesus sebagai anak manusia bermuka manusia. Ini kuda hitam. Kemudian, saudaraku, kuda kelabu ini diperintah oleh penampilan Tuhan Yesus yang tampil sebagai anak Allah. Saudaraku, Tuhan Yesus yang tampil sebagai anak Allah, yang digambarkan sebagai burung nasar yang sedang terbang. Saudaraku, di dalam Wahyu pasal 4 ayat yang ke-7, ini yang memerintahkan kuda kelabu atau kuda hijau kuning yang nanti menimbulkan peperangan besar yang memakan korban 1/4 penduduk bumi. Itu hamba Tuhan dari Amerika. Jadi tidak cukup kegerakan kuda putih itu meluncur sendiri, itu nggak cukup, saudaraku. Dia akan dibantu oleh kuda merah, dia akan dibantu oleh kuda hitam, dia akan dibantu oleh kuda kelabu. Jadi saudaraku, tahun-tahun jelang kegerakan kuda putih ini makanya adalah tahun-tahun yang berat. Saudara bisa nanti melihat kondisi dunia di tahun 2024-2025. Saudaraku, akan seperti apa? Tetapi saya tidak akan mengatakan hal buruk, ya. Saudaraku, saya hanya memberikan satu peringatan supaya saudara imannya terbangun menjadi bait suci Allah, dan ketika berbagai macam bencana itu melanda bumi, saudara tetap selamat dan masuk rencana Tuhan
diangkat hidup-hidup, harpazo atau repce di Wahyu pasal yang ke-12 ayat yang ke-5. Saudara, kita akan membaca untuk tahun-tahun di mana Tuhan Yesus akan kembali menyayangi Israel, membawa Injil keselamatan itu kepada kaum keluarga Tuhan Yesus sendiri. Itu kita akan baca, ini bolak-balik sudah kita baca, tetapi perlu supaya saudara betul-betul ngerti. Roma pasal 11 ayat 25 sampai 31. Roma 11 ayat 25 sampai 31. Penyelamatan Israel. Ya, penyelamatan Israel ini di akhir zaman, saudaraku. Terus, sebab saudara-saudara, supaya kamu jangan menganggap dirimu pandai, aku mau agar kamu mengetahui rahasia ini. Sebagian dari Israel telah menjadi tegar sampai jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Iya, jadi nanti ada jumlah yang penuh dari bangsa-bangsa lain telah masuk. Kita sebagai orang non-Israel, jaitun liar, itu kuotanya untuk masuk ke dalam kerajaan surga, masuk ke dalam bilangan tubuh Kristus itu ada jumlah tertentu. Nanti kalau sudah penuh, Tuhan itu akan kembali sayang kepada Israel. Surah ayat 26. Dengan jalan demikian, seluruh Israel akan diselamatkan seperti ada tertulis. Dari Sion akan datang penebus, ia akan menyingkirkan segala kefasikan daripada Yakub. Terus, dan inilah perjanjianku dengan mereka apabila aku menghapus dosa mereka. Ya. Mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan, mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya. Sebab sama seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka, demikian juga mereka sekarang tidak taat, supaya oleh kemurahan yang telah kamu peroleh, mereka juga beroleh kemurahan. Amin. Jadi ini kegerakan kuda putih. Kegerakan kuda putih itu supaya kita, saudaraku, yang sudah memperoleh kemurahan dari Allah, ini kembali membawa berita Injil itu kepada Israel. Karena dikatakan mengenai Injil, mereka adalah seteru Allah oleh karena kamu, tetapi mengenai pilihan mereka adalah kekasih Allah oleh karena nenek moyang. Sebab Allah tidak menyesali kasih karunia dan panggilannya, sebab seperti kamu dahulu tidak taat kepada Allah, tetapi sekarang beroleh kemurahan oleh ketidaktaatan mereka. Jadi karena ketidaktaatan Israel, kita memperoleh keselamatan. Dan rasul yang dipakai oleh Tuhan untuk menjangkau kita, jaitun liar, itu adalah Rasul Paulus. Saudaraku, oleh karena itu dia menuliskan surat-surat yang berisikan hal-hal yang sangat penting, termasuk di dalam Roma. Ini saudaraku, dia menuliskan kita di akhir zaman itu akan diberi mandat untuk menjangkau kembali bangsa Israel. Dengan kemurahan yang kita peroleh, itu kita harus menjangkau bangsa Israel. Saudaraku, jadi tahun 2024, saya tidak mau mengatakan itu mau ada bencana atau ada wabah atau berbagai macam hal yang buruk, tetapi saya menyampaikan supaya saudara memperbaiki kualitas rohani saudara, sehingga saudara layak masuk, dipersiapkan di dalam kegerakan kuda putih. Saudara nanti akan menyaksikan sendiri tahun 2024 dan 2025 itu seperti apa, ya. Karena kitab Wahyu pasti digenapi dan Tuhan akan menjalankan kegerakan kitab Wahyu ini menurut apa yang sudah tertulis di dalam Alkitab, terutama di dalam kitab Wahyu. Kiranya Tuhan Yesus Kristus memberkati